Kemudian dalam beramal jama'i ini atau mengerjakan bersama-sama itu memperhatikan tentang hak dan kewajiban. Ini sangat penting sekali karena kita punya tanggung jawab kan, istri, anak dan berbagai macam keperluan-keperluan. Pada posisi orang yang imannya itu tinggi, kuat, itu nggak ada urusan. Yang penting dia beramal soleh, amal soleh, amal soleh itu. Nanti Allah akan bayar. Anak ini SPP-nya akan dibayar, kemudian dicukupkan sama Allah. Itu sudah menjadi sebuah kepastian sebenarnya. Cuman kan kita tidak semuanya imannya itu sekuat itu. Ya syukur bisa memiliki keyakinan yang sama-sama kuatnya, nggak ada masalah. Maka ada masanya satu ketika memang kita dituntut oleh Allah SWT itu bekerja secara ikhlas, lillah. Jadi orang dibayar itu bukan karena wah nek kowe dibayar berarti gak ikhlas, bukan gitu. Ikhlas itu karena Allah. Dampaknya itulah yang nanti akan mendatangi kita. Apa dampaknya? Ya dunia. Jadi orang yang berorientasi kepada akhirat itu nanti dunianya akan datang kepada. Tapi kalau orang orientasi kepada dunia, akhiratnya belum tentu dia dapatkan dan dunianya belum tentu dia dapat. Kalau Kiai Haji Zainuddin MZ kan memberi sebuah ilustrasi orang tanam padi. Padi itu adalah bagian daripada contoh akhirat. Memang tujuannya agar kita panen sehingga kita bisa menghasilkan pendapatan. Rumput ini adalah sampingan-sampingan yang kita tidak perhatikan. Ada nggak orang yang tanam padi dengan biji yang unggul, pupuk yang unggul, lalu memperhatikan rumputnya? Terus pokoknya padi ini sebar sembarang lah. Terus kemudian rumputnya diketoki, ditoto, padi ini dibiarkan, panen enggak? Enggak. Tapi kalau jenengan fokus di padinya, rumput itu walaupun tidak diperhatikan, dia tetap akan tumbuh sendiri. Ini sebuah konsekuensi sunatullah. Tantangan bagi kita, kalau kita bekerja, lalu kemudian sesuai dengan jobnya, dan bekerja itu profesional, lalu kemudian menghasilkan manfaat yang begitu besar, maka hasilnya pun luar biasa. Dunianya pun akan datang dalam keadaan tunduk. Kalau tadi saya kasih contoh orang terus tahu-tahu datang nanti tak lunasi itu kan kita nggak pernah berpikir bahwa ada orang yang mau bayar. Juga tidak pernah berpikir kalau ada orang yang mau transfer. Ya, di sisi lain karena saya punya channel, kalau orang itu memburu 1000 subscriber, saya 150 subscriber sudah dapat mobil. Ya. Begitu masuk 200 menjelang Idul Fitri sudah dapat THR. Orang lain nyari 1000 subscriber ya kan. Kita belum ada 1000 subscriber, 200 subscriber sudah dapat THR, sudah dapat mobil. Ya kan karena cara orientasi kita adalah apa? Balasannya Allah. Nah coba kalau ceramah ini saya masukkan ke YouTube, sedang tidur ada orang mendengarkan. Dibayar enggak sama Allah? Dibayar. Padahal saya bikin channel ini untuk anak saya. Iki aku gawe nggo kowe. Kowe sok sing ngrungokno. Ana wong liyane ngrungokke ya ora apa-apa. Ada jejak yang saya tinggalkan untuk anak-anak saya. Karena saya bukan ulama, jadi nggak bisa bikin kitab. Kenapa demikian? Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, karena amal sekecil apapun jenengan ini itu tetap dibalas sama Allah. Apalagi sampai membawa manfaat besar. Amal kecil itu bisa menghasilkan pahala, walaupun hanya sekedar menyingkirkan apa? Sampah. Ini Masya Allah. Makanya ini perlu diingat-ingat. Ini saya masih bicara iman karena apa? Biar kita itu betul-betul kuat hatinya ya di dalam mengamalkan program itu nanti. Kemudian agar kita istiqomah beramal maka harus mempertahankan yang namanya keikhlasan. Di mana keikhlasan ini dilihat sekali lagi dari dua sisi relawan dan sisi lembaga. Relawan itu mengerjakan tanpa ada keinginan untuk mendapatkan bahasa saya gaji dari lembaga. Tapi dari lembaga itu juga memikirkan sebenarnya. Jadi jangan sampai orang ini bekerja habis-habisan, meninggalkan pekerjaan sampai seperti itu kemudian tidak diperhatikan. Jangan sampai seperti itu. Ini bahaya sekali. Ini bisa jadi bentuk kedoliman yang tidak terbesit dalam pikiran kita. Makanya kita harus pikirkan itu. Saya punya laporan nih, ada beberapa pemuda, dia bilang begini, saya mau keluar dari pekerjaan, padahal sudah punya istri. Saya mau jadi aktivis katanya. Padahal aktivis gak ada gaji nih loh. Nah, berarti ada orang yang memperhatikan, mungkin beras atau berapalah uang 1 bulan gitu kan untuk istrinya begitu dan seterusnya. Ini harus dipikirkan suatu ketika pada masanya. Ini menjadi PR bagi pengurus ya. Jadi satu sisi relawan itu bekerja ikhlas tanpa minta gajian, tapi dari sisi pengurus itu memperhatikan bagaimana relawan ini mendapatkan kompensasi dari pekerjaan. Makanya apa? Disiapkan mental dalam satu iman yang berorientasi kepada akhirat. Kenapa? Karena ukhuwah ini juga harus dibangun dengan dasar iman, asas keikhlasan yang disebut dengan yu'minuna bil ghaib, yaitu beriman kepada yang ghaib.